Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bitari Widyasari, bisa dipanggil Ibu Bitari, Ibu Tari, atau Ibu Widya. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba Islam Bandung. Mungkin kalian sudah bosan ya, stay tune terus di laptop dan juga di handphone untuk mengetahui pelajaran atau materi yang akan diberikan dari sekolah, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi bab haji. Sebelum berlangsung ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk kali ini Ibu akan membahas tentang bab haji. Dalam bab haji itu ada pengertian haji, ada hukum haji, ada syarat dan rukun haji, ada jenis haji, dan juga ada keutamaan ibadah haji. Yang pertama itu adalah pengertian haji. Haji menurut bahasa itu adalah menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah seseorang sengaja datang ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya ada pengertian haji menurut istilah. Haji menurut istilah itu adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada awal bulan Syawal dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Puncak haji ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Orang yang sudah mampu wajib melaksanakan ibadah haji. Tetapi bagi orang yang belum mampu tidak diwajibkan atau disunahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalaha kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Yang selanjutnya ada syarat dan rukun haji. Syarat haji dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib haji, yang kedua ada syarat sahaji. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Menurut ulama fikih, syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama itu adalah Islam. Maksudnya, orang yang beragama Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Seorang yang non-muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua itu adalah berakal. Maksudnya, orang yang tidak gila atau orang yang berakal sehat, orang tidak dalam gangguan jiwa, itu diwajibkan juga untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang ketiga itu adalah baligh. Maksudnya seseorang yang sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan dapat membedakan mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang selanjutnya itu ada muhrimnya. Maksudnya seseorang yang melaksanakan ibadah haji itu harus dengan orang yang muhrimnya, bukan dengan orang yang tidak muhrim. Yang kelima itu adalah mampu dalam segala hal. Maksudnya adalah mampu dalam hal biaya, mampu dalam kesehatan, mampu dalam hal keamanan, dan juga mampu membiayai atau menafkahi keluarga yang ditinggalkannya. Sedangkan syarat sah haji itu ada 4. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu adalah baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat itu adalah merdeka. Yang selanjutnya itu adalah rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama itu adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram berwarna putih.
dengan membacakan lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, dan membacakan lafaz labbaik Allahumma umrotan bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Yang selanjutnya itu adalah wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Selama pelaksanaan wukuf, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan juga perbanyaklah beristighfar. Berdoalah sebanyak mungkin karena doa yang kita panjatkan pada saat wukuf di padang Arafah itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu diawali dengan sholat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak qashar. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan wukuf, seruan-seruan ibadah, dan juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah pada jam 12 siang. Jika seseorang tidak melaksanakan wukuf, maka tidak sahlah haji orang tersebut. Yang selanjutnya itu adalah tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dengan berlawanan arah jarum jam, dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Tawaf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tawaf kudum, yang kedua itu adalah tawaf ifadah, dan yang ketiga itu adalah tawaf wada. Tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Nah, tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melempar jumroh Aqobah. Yang selanjutnya ada tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji meninggalkan tanah suci atau meninggalkan Mekah. Sah tawaf itu ada 7. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua itu adalah menutup aurat, yang ketiga itu adalah suci dari hadas, yang keempat dilakukan sebanyak 7 kali putaran, yang kelima dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad, yang keenam posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan yang bertawaf, dan yang ketujuh dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Itu ada sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Selanjutnya syarat sah sya'i pertama dilakukan sebanyak 7 kali putaran dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua itu dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Yang selanjutnya itu dilakukan di tempat sya'i. Maksudnya di tempat sya'i itu adalah di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Selanjutnya itu yang kelima ada tahalul. Tahalul itu adalah mencukur atau memotong sebagian rambut atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahalul dilaksanakan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah atau disebut juga tahalul awal. Setelah jamaah haji melaksanakan tahalul awal, maka larangan-larangan haji diperbolehkan, kecuali hubungan antara suami dan istri. Selanjutnya yang keenam itu adalah tertib. Tertib yaitu berurutan dari mulai berikhram sampai dengan tahalul. Jika seseorang tidak melaksanakannya dengan berurutan atau tertib, maka tidak sahlah ibadah haji orang tersebut. Yang selanjutnya ada jenis haji. Jenis haji itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada haji tamatu, yang kedua ada haji ifrad, dan yang ketiga ada haji qiron. Haji tamatu itu adalah orang yang melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian berihram lagi, dan kemudian melakukan manasik haji. Orang yang melakukan jenis haji ini diwajibkan untuk membayar dam. Damnya berupa puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, dan 7 hari puasa di tanah air. Yang kedua itu ada haji ifrad. Haji ifrad itu adalah seorang yang melakukan haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah umroh. Haji jenis ini tidak diwajibkan untuk membayar dam. Yang selanjutnya adalah haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam satu ihram.
Artinya, apabila seseorang jamaah haji memilih jenis haji ini, maka jamaah haji tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan untuk memotong hewan kurban. Yang selanjutnya adalah keutamaan haji. Keutamaan haji itu ada 4. Yang pertama itu adalah haji merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, haji merupakan jihad. Yang ketiga, haji menghapus dosa. Yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Mungkin cukup sekian pemaparan materi untuk hari ini mengenai tentang bab haji. Untuk selanjutnya, Ibu nanti akan memberikan video berbentuk link. Ibu ingin kalian klik link tersebut dan menonton video yang Ibu berikan. Kemudian Ibu ingin kalian menganalisis. Analisis tersebut bisa disajikan dalam video, bisa juga disajikan dalam bentuk PowerPoint. Kalian bisa memilih 2 pilihan tersebut. Untuk selanjutnya, untuk materi yang akan datang, kita akan membahas mengenai tentang zakat. Dicukupkan untuk hari ini dan jangan lupa tugas-tugasnya, jangan lupa tonton videonya. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.